Kejam. Aku pesan suite 3 bulan lalu. Sekarang aku sebentar lagi mau melahirkan. Tapi sudah 2 hari ditinggal di lobi. Kapan bisa masuk kamar? Iya kan? Tenang, semua. Sekarang suite di pusat melahirkan memang lagi penuh. Jangan dengerin omong kosong dia. Ayo bertindak. Pagi, Palu. Semua, tenang. Cincin rencana ini di tangan saya. Bukti otoritas tertinggi pusat melahirkan. Bisa akses semua fasilitas. Sekarang saya akan urus kalian masuk ke suite flight terbaik. Sebagai kompensasi buat kalian. Ini memang kesalahan saya, maaf. Sayang, belakangan kamu stres banget ya. Mau aku bilang ke mama, biar ditunjuk wakil buat bantuin kamu? Nggak perlu. Kamu satu-satunya anak konglomerat Haicheng. Aku pengen jadi yang terbaik buat kamu. Ibu mertua, kasih kesempatan belajar. Aku sangat berterima kasih. Tidak tolak. Suamiku, kamu baik banget sama aku. Sayang, kamu bentar lagi lahiran. Nanti nifas lebih baik kasih cincin lambang ini ke aku. Biar nanti kalau ada apa-apa di pusat perawatan ibu bisa kurus. Jadi aku bisa cepat tangani juga. Oke, suamiku. Hey. Siapa ya? Kok kamu? Jangan bercanda kayak gitu lagi ya. Hati-hati sama bayi di perut. Anak kangen sama papanya. Lagian, aku khawatir. Kamu sudah lama nggak begitu, pasti nahan banget. Makanya aku sengaja pakai baju suster ini. Biar kamu senang. Sayang, kamu lihat deh. Aku udah copek-copek demi kamu. Harusnya kamu kasih aku sesuatu dong. Ini loh, gelang giok hangat yang aku beli di Balai Lelang. Harganya jutaan. Aku pasangin buat kamu, biar badanmu hangat. Makasih, sayang. Jadi sekarang aku boleh tinggal di pusat perawatan ibu. Keluarga aku nggak percaya suamiku GM pusat perawatan ibu IBG. Lihat. Tentu aja boleh. Pusat perawatan ibu milik sendiri, mau tinggal berapa lama pun boleh. Ini loh, cincin lencana yang jadi simbol kekuasaan tertinggi pusat perawatan ibu. Selama kamu pakai ini, semua fasilitas di sini bisa kamu pakai sesuka hati. Sayang, kamu benar-benar baik sama aku. Nggak ngerti deh. Apa sih yang dikasih sama Jingengsi ke kamu? Uang ribuan jutaan kamu habiskan buat dia. Kamu udah mau melahirkan, dia aja nggak nemenin kamu lihat kamar perawatan ibu. Dia lagi berjuang buat masa depan kita. Aku punya uang. Bikin dia bahagia dengan uang. Itu untung buat aku. Kamu udah baik banget ke dia. Kalau nanti ternyata salah pilih orang gimana? Enggak. Dia nggak bakal bikin aku kalah. Iya. Kamu bersihin dulu suite perawatan. Ibu yang paling mewah dan mahal di sini. Aku mau tinggal. Kamar suite penuh. Usia kandungan Anda masih muda. Reservasi dulu. Nanti beberapa bulan menginap. Berani. Resepsionis, berani ngatur saya? Kamu nggak lihat cincin di tanganku ini? Simbol kekuasaan tertinggi di sini. Berani melawan perintahku? Masih mau kerja di sini nggak? Aneh, kenapa cincin ini mirip banget sama cincin lencana yang kuberikan ke Yansi tadi? Apa mungkin ada hubungan antara... Aneh, kenapa ini mirip banget sama cincin lencana yang kuberikan ke Yansi? Tuan Lu, kamar mewah yang Anda pesan sebelumnya sudah siap. Saya akan antar Anda untuk check-in sekarang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dengar nggak? Sekarang juga kosongkan kamar terbaik kalian untuk saya. Panggil semua pengasuh bulan. Layani saya.
Jangan Daiman, anak naga di perut saya. Kalian semua bakal kena masalah besar sama saya. Lilin, cepat lihat. Mereka benar-benar pergi. Pasti mereka yang ambil kamar VIP kita. Nanti aku urus kamu. Kalau aku balik. Ini kan tempat tidur bayi yang kamu khusus buat untuk anak angkatku pakai material luar angkasa seharga 100 juta itu kan? Kelihatannya keren banget ya. Kamu dobrak aja pintunya. Nanti aku suruh suamiku angkat kamu jadi supervisor. Oke, siap. Aku mau lihat dengan seksama siapa yang berani-beraninya untuk merebut kamar VIP eksklusif ini dariku. Ternyata kamu, Lu, Zhao, yang berani melakukan hal ini. Bukankah ini si ratu kampus kita yang selalu jadi pusat perhatian, Luda? Waktu kuliah, kamu suka banget bersaing sama aku. Rebut panggung. Kenapa kamar perawatan ibu pun saingan aku? Apa saingan? Kamar VIP ini kami pesan khusus sama pusat perawatan ibu setengah tahun lalu. Mau tinggal harus urut giliran dong. Sudahlah, aku lagi hamil. Nggak perlu ribut sama kalian. Uang ini cukup buat kalian cari kamar yang lebih bagus. Pergi sana. Aku nggak butuh uang segini. Kalau nggak ada urusan lagi, kalian pulang aja. Lu Zhao, kamu so suci banget sih. Pas sekolah, tiap hari ganti tas mahal. Mobil jemput antar juga nggak pernah sama. Siapa sih yang nggak tahu itu semua? Tuh Zhao anak Hai Cheng Hao. Salahkah hidupnya lebih enak? Kamu bilang kamu anaknya Hai Ching Haoren? Ya aku juga bisa bilang, bapakku bos besar. Bodoh banget. Tiap hari cuma bisa godain pria tua biar dikasih uang. Sungguh asli banget. Adik, kamar VIP ini dipilih Lin-Lin. Serahkan saja. Pusat perawatan ibu ini juga Lin-Lin yang menentukan. Dia yang menentukan? Ya jelas, suaminya Lin-Lin kan? Manajer utama pusat perawatan ibu ini? Kamu bilang apa? Manajer pusat perawatan ini adalah suaminya. Suamimu itu Jing Yangsi? Oh, kamu tahu Jing Yangsi ya? Ya, IBH ini memang pusat ibu dan anak paling top dan mewah di seluruh negeri. Pak Jing jelas terkenal dong. Tidak mungkin Yangsi mencintaiku. Mana mungkin selingkuh? Bukan. Salah. Kamu cepet serahkan kamar VIP-nya. Kalau tidak, Lin-Lin bakal telepon suaminya. Setelah itu, keluargamu nggak akan bisa masuk pusat perawatan ini lagi. Sebenarnya aku mau tenang di sini nunggu lahiran. Sayang ada orang yang nggak tahu diri. Berani-beraninya saingin kamar VIP sama aku. Aku harus kasih tahu siapa suamiku. Lin-Lin, gelangmu cantik banget pasti dari Pak Jing ya. Pasti harganya nggak murah ya? Iya dong, itu Pak Jing sengaja lelang buat Lin-Lin. Batu giok hangat buat kesehatan. Nilainya beberapa juta. Beberapa juta. Pak Jing memang baik banget sama kamu. Nggak tahu deh. Apa yang Jin Yanxi kasih ke kamu sampai kamu segitunya? Uang jutaan kamu habiskan kayak air buat dia. Nggak mungkin. Dia nggak akan mengkhianati aku. Lin-Lin kita bukan cuma nyonya pemilik tempat perawatan ini. Pak Jin juga kasih dia lencana dan cincin. Jadi semua orang di tempat perawatan ini nurut sama Lin-Lin kita. Ini kan lencana dan cincin yang aku kasih ke Yanxi. Nyonya, pemilik apa? Suite VIP ini punyaku. Jangan sok ngatur. Tempat perawatan ini dan suite VIP ini, aku yang pegang kendalinya. Jangan sok nggak tahu malu. Pusat perawatan ini sama suite ini semuanya aku yang ngatur. Lin-Lin udah kasih muka kamu. Pak Jing bilang, suite VIP ini Lin-Lin yang pakai. Kok kamu bisa bilang ini milikmu? Jangan-jangan kamu juga mau ngaku pusat perawatan ini punya kamu. Apa kamu mau bilang Pak Jing itu suamimu juga? Hahaha. Jing Yanxi itu sahabatku sendiri. Lanjut dong, kok dia? Lu Zhao, jangan-jangan kamu beneran mau dekati suamiku? Kamu bilang suamimu itu Jing Yanxi. Kenapa? Kamu iri? Sepertinya kamu cuma omong kosong deh. Deketin Jing Yanxi. Aku nggak percaya. Kecuali sekarang juga kamu telepon Jing Yanxi buat buktiin. Oke, tunggu aja. Lihat nanti suamiku bakal gimana sama kamu. Lu Zhao, sebentar lagi kamu bakal diusir keluar. Ditunggu aja.
Semua pusat perawatan akan blacklist kamu. Halo sayang, gimana rasanya tinggal di Suite VIP? Sayang, ada yang ngebully aku. Ada apa? Aku bawa cincin lencana yang kamu kasih buat check-in. Petugas resepsionis bilang cuma sisa 1 kamar, suite VIP, diambil cewek matre yang dulu aku omongin ke kamu. Itu loh, yang zaman kuliah tiap hari dijemput mobil mewah. Beda-beda. Ternyata beneran Jin Yang sih. Iya kan? Sayang, ini kan wilayahmu. Di perutku juga ada anakmu. Kamu harus belain aku sama anak kita ya. Nyalain speaker. Aku ngomong sama dia. Dia pasti bisa dengar. Saya Jin Yang Si. Aku tahu kamu mau masa nifas. Demi Lin. Aku bisa kasih kamar biasa buat kamu. Tapi kalau kamu nggak tahu diri, aku sendiri yang usir kamu pergi. Jin Yangxi, uang dan jabatan GM mau semuanya juga dari aku. Sekarang malah dipakai buat belain selingkuhan. Direktur Jin, mau kesini? Oke, aku tunggu. Aku pengen lihat kamu usir kami gimana. Berani nantangin aku? Tunggu aja. Lihat nanti aku apain kamu. Halo, Paja. Istriku di Suite VIP. Diganggu. Bawa orangmu sekarang. Dukung dia. Jin Yangxi, aku sungguh ingin melihat apakah kamu benar-benar berani untuk melawaniku dengan tangan. Suamiku akan segera datang. Demi teman sekelas kita. Lutut sekarang. Sujud 3 kali meminta maaf. Aku bisa meminta suamiku untuk membiarkanmu hidup. Saat suamimu datang, siapa yang akan bersujud dan mengaku? Aku akan merobek mulutmu. Anda masih berani melawan. Biarkan aku pergi. Kembali. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Bukankah kamu meminta suamiku untuk memberimu seorang putri dan menantu untuk dikurung? Beri aku hari ini untuk membuatku bahagia. Aku biarkanmu tinggal gratis. Gadis kecil, kami tidak ingin menyentuhmu. Namun, jika Anda ingin menyalahkannya, salahkan Anda. Karena memprovokasi orang yang seharusnya tidak diprovokasi. Lepaskan. Yang bolong. Ada hukum kerajaan. Charlene, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja. Saya mendapatkan kembali suite VIP saya. Minggir, ups. Itu layak menjadi pusat kurungan paling mewah dan kelas atas di negara ini. Sofa ini sangat lembut. Kalian berdua urus mereka buat aku. Lin, kamu. Lin, aku gak pernah ganggu kamu. Kenapa sih kamu harus nyusahin aku? Nggak ganggu aku. Waktu kuliah, kamu selalu bawa tas bermerek, pakai jam mahal. Kamu aja. Satu bisa buat hidupku 1 semester. Itu bukan pamer. Apa? Semuanya berhenti. Kalian ribut apa di sini? Kamu dikirim tuan Jing buat dukung aku, Kak? Tepat banget kamu datang. Tolong tangkap mereka berdua. Lu, ngapain bengong? Gak dengar aku ngomong? Seret mereka keluar. Kamu nggak punya hak usir kami. Aku dan manajer kalian tiap hari masuk keluar pusat perawatan ini. Kamu buta ya? Gak tahu aku siapa? Jadi mereka memang terus bareng di pusat perawatan. Semua orang tahu itu. Tuan Jing akan segera sampai. Kalau kalian masih belum usir dia, pikirin pekerjaanmu sendiri. Ibu, bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Kamar BP ini sisa 1. Aku pesan setengah tahun lalu, tapi mereka tetap rebut. Sesuai aturan pusat perawatan, kamar VIP siapa cepat dia dapat. Di sini, suamiku Jin Yang Si adalah aturannya. Kalau kamu tidak nurut, mau coba 1 telepon aja. Suamiku bisa pecat kalian semua. Boleh, telepon Jin Yang Si sekarang. Aku ingin tahu, dia hebatnya bisa pecat orang cuma ngomong doang. Oke, tunggu aja. Halo sayang. Sayang. Halo suamiku. Ada apa sayang? Direktur John, kamu suruh datang? Ya, aku suruh dia bawa orang buat dukung kamu. Perempuan murahan
Udah pergi belum? Mau dukung apa? Dia itu selingkuhannya perempuan itu. Sekarang dia malah gak mau pergi. Lagi pula barusan dia juga bilang, meski kamu datang hari ini, dia tetap gak mau ngalah. Nggak masuk akal. Suruh direktur jangan angkat telepon. Saya Jin Yangxi. Kalian punya waktu 5 menit buat selesaikan ini. Kalau nggak, semuanya angkat kaki dari sini. Maaf Jing, sesuai aturan yang harus pergi non-Asia. Aneh banget, cuma pekerja biasa berani lawan aku. Sayang, tenang aja. Aku akan datang langsung buat dukung kamu. Tadi direktur atau keamanan yang bikin kamu kesal, aku pecat semua. Protektif. Jin Yangxi, nanti ketika kita bertemu nanti, semoga kamu masih bisa tetap sesombong dan tegas seperti melindungi. Jin Yangxi, nanti ketemu aku. Semoga kamu tetap segitu beraninya. Lin, kamu sama Pak Jing nikah kapan? Kok kita sama sekali gak dengar beritanya? Kalian orang kecil kayak gitu, wajar aja gak tahu. Aku sama suamiku udah nikah setengah tahun lalu. Kakak Yangxi bilang, nanti aku lahiran baru dia buat pesta nikah indah buatku. Tapi aku dengar Jin Yangxi udah nikah 3 tahun loh. Kamu simpanan dia di luar. Simpanan apaan sih? Lin, jangan-jangan kamu beneran simpanan Pak Jing? Kamu ngomong apaan sih? Siapa yang kayak gitu? Aku tiap hari bareng suamiku. Masa dia nikah aku gak tahu? Pak Jing udah nikah 3 tahun loh. Lin, jangan-jangan beneran kamu ya? Kamu tiap hari nuduh orang begitu. Kayaknya malah kamu yang hancurin rumah tangga orang deh. Kamu ngomong apa sih? Anakku mana mungkin kayak gitu? Dia tuh istri sahnya manajer utama pusat perawatan ibu dan anak ini. Ibu pemilik pusat perawatan ini loh. Ja. Oke, aku paham. Kepala Jong ini orangnya lu jauh kan? Aku setiap hari bareng suamiku. Kalau ada perempuan lain di dekatnya, pasti aku tahu. Lu jauh. Kamu cuma iri karena aku nikah lebih baik. Makanya sengaja jelekin aku. Pantas saja. Ini terakhir kali aku tanya, kamu mau kasih VIP suite ini atau tidak? Tidak. Mau. Baik. Jangan salahkan aku nanti. Mau apa? Bukannya kamu mau tinggal di sini? Pas kamu melahirkan. Kalau gitu, aku hancurin semuanya. Lihat kamu masih bisa tinggal enggak? Kamu tahu nggak ranjang bayi ini mahal? Cuma ranjang bayi biasa. Paling cuma puluhan juta. Aku bisa ganti kok. Kalian ngapain diam aja? Hancurin kamar ini untuk aku. Hentikan. Enggak, Kyuza. Biarin mereka za barang-barang itu. Nanti mereka sendiri bakal nyesal dengan keputusan yang... Halo sayang. Sayang, aku sudah di lorong. Sebentar lagi sampai. Barusan ada wanita fitnah bilang kamu sudah nikah 3 tahun. Benar nggak? Mana mungkin? Itu cewek siapa sih? Nanti bakal aku ajarin dia. Aku tahu kok. Dia pasti bohongin aku. Tadi aku emosi. MVP suite-nya sampai aku rusakin. Cepat kesini dong. Aku nunggu kamu buat belain aku nih. Di sini ada puluhan ribu. Beli ranjang bayi jelek. Kamu itu masih lebih dari cukup. Sebelum ganti rugi, cek dulu deh. Itu ranjang bayi harganya berapa? Lagi pula, semua barang di VIP Suite ini aku pesan custom dengan harga mahal. Selimutnya dari sutra terbaik, boneka pesanan brand, mahal banget. Modelnya, edisi terbatas Farali, duitmu nggak cukup ganti bantal. Kan cuma ranjang bayi, paling mahal juga puluhan ribu. Kamu mau tipu aku ya? Lihat, logo ranjang bayi. Harusnya dibuat dari material antariksa. Minimal harganya miliaran. Ranjang bayi tetap ranjang bayi. Mana ada pakai material antariksa? Jangan ngarang deh. Lilian, harganya beneran ada logo antariksa ini. Aku bener-bener gak sanggup ganti rugi. Kamu bilang mau ganti rugi, nggak boleh kurang. Kamu bilang harga apa? Ya, kalau nipu aku gimana? Aku punya kontrak stroller bayi dan bukti transaksinya. Kalau kamu nggak percaya, bisa panggil ahli buat cek. Kacau banget. Kok dia pede banget? Apa jangan-jangan tempat tidur jelek ini memang semahal itu? Gimana nih, Lilin? Keluarga kita mana punya uang sebanyak itu? Lilin, aku nggak punya uang ganti. Lilin, aku juga nggak punya uang. Kamu sendiri yang suruh kami hancurin. Nggak ada hubungannya sama kami. Nggak ada hubungannya sama kami. Nggak ada hubungannya sama kami. Tadi hancurin stroller sama kamar, kan kamu galak banget. Sekarang kok ciut, nggak punya uang ganti ya? Aku punya uang. Gelangku
Ini nilainya miliaran, cuma target kecil. Aku bisa ganti. Tunggu aja. Halo mas, tadi aku kebawa emosi. VP suite-nya sama stroller bay. Itu aku hancurin. Sekarang mereka minta ganti rugi. Mas, bukannya pusat perawatan ini punya mall? Cuma tempat tidur bayi jelek, udah dihancurin. Ya udah, pusat perawatan ini punyaku. Gak usah ganti rugi. Ranjang bayi ini nilainya miliaran. Ranjang bayi? Semahal itu? Ranjang bayi kostum dari bahan pesawat. Apa? Kamu ngerusak ranjang bayi dari bahan pesawat khusus? Aduh, mas, aku nggak sengaja kok. Aku cuma khilaf. Jangan marah ya, tolong. Sudahlah sayang, cuma target kecil. Suamimu masih sanggup ganti. Siapapun bikin kamu kesal. Aku kasih pelajaran. Makasih, Mas. Sayang kamu mua. Jing Yangxi, kamu pakai uangku buat nyenengin perempuan di luar. Hebat banget ya kamu. Sayang, ada urusan mendesak di tempat pemulihan. Kirim akun dan password kartu hitam kamu yang tanpa limit ya. Mais, kok aku nggak jelas dengerinnya? Sayang, maksudku, tolong kirim akun dan password kartu hitam itu. Mas, kamu ngomong apa sih? Maksudku, kartu bank itu, sayang. Kamu di mana sih? Halo? Aku lagi beresin urusan. Sebentar lagi juga sampai depan kamar BP, tempat pemulihan. Ngomong-ngomong, selain Lujo, siapa lagi di Haicheng yang pesan ranjang bayi dari bahan pesawat? Siapa lagi yang bisa beli? Masa iya? Apakah ini benar-benar terjadi seperti yang kita... Sayang, pindah suite lain, jangan capek sendiri. Yang sisanya aku urus. Oke. Suamiku bentar lagi sampai. Lihat nanti dia gimana ngasih pelajaran ke kamu. Capek berdiri lama. Yuk pergi. Kurang ajar! Berani-beraninya bikin cucuku capek selama ini. Kalau sampai terjadi apa-apa, kalian sekeluarga bakal kubuat ikut mati. Apa, nggak mampu bayar? Mau kabur ya? Siapa yang kabur? Dengar nggak? Suamiku sebentar lagi datang. Kamu nggak ngerti bahasa manusia. Tahan dia. Kamu gila. Dengar dia malah tangkap ibu. Siapa yang bayar gaji kalian? Suami anakku itu bos kalian. Pak Jing berani sentuh dia. Kamu cari mati. Kuperintahkan kamu. Segera lepaskan ibuku sekarang. Kalau enggak, telepon suamiku sekarang. Biar dia pecat. Kalian semua. Suamiku 1 menit lagi sampai. Kalian tinggal tunggu aja nasibnya. Kamu semua tunggu aja dipecat. Sebenarnya yang kena masalah itu kamu. Aku mau lihat dengan jelas. Siapa di dunia ini yang berani-berani rebut kamar dengan cewekku yang aku sayangi? Suamiku. Berani sentuh orangku. Nyalimu gede juga. Begitu Jing Yangxi datang, kamu bantu aku tenangin situasi dulu. Kalau dia berani main mobil, aku kumpulin bukti. Biar dia nggak bawa duit. Tenang aja. Aku pasti kerja sama baik. Biar dia kelihatan salah. Aku nggak sempat buat nindas orang. Tapi kamu, demi rebut apartemen, sampai bikin makin berantakan, ranjang bayi khususku rusak. HMPH, kamu Jing Yangxi, bos pusat perawatan ibu ini sekaligus suaminya. Benar. Saya. Jing Yangxi, kamu bawa masalah mobil. Kalau kamu ngaku, berarti istrimu yang rusak barangku. Itu tanggung jawab kamu. Ini tagihannya. 1 rupiah pun nggak boleh pulang. Kalau nggak, aku ambil jalur hukum sesuai aturan. Wanita ini yang Lilin bilang, baik, tagihan ini saya bayar. Tapi kamar VIP ini harus kamu kosongkan untuk saya. Pusat perawatan ini milik keluarga saya. Nggak nerima orang kaya kamu. Kamu kira suamiku nggak mampu bayar segitu? Saya bisa bayar 2 kali lipat. Tapi syaratnya, kamu harus berlutut dan minta maaf ke istriku. Ini benar-benar iri sama kamu. Pak Jing sangat baik padamu. Ya, kamu benar-benar beruntung. Omongannya besar juga, mau ganti rugi 2 kali lipat.
disuruh berlutut minta maaf. Kamu yakin bisa keluarin uang sebanyak itu? Oke, kamu transfer sekarang. Aku langsung berlutut. Sebenarnya aku mau ambil uang ini dari lu, Zhao. Nanti cari alasan aja. Terus minta lagi ke dia. Kamu jangan nyesel ya. Kasih kode pembayaran. Cepat. Tunggu dulu. Kenapa? Kalau kamu nggak bisa scan, atau nggak bisa bayar gimana? Aku Jing Yangxi. Nggak mampu bayar ini. Aku ngomong di sini. Kalau aku nggak bisa bayar, aku bakal sujud minta maaf sampai kamu puas. Kalau aku bisa bayar, kamu yang harus sujud sampai aku bilang cukup. Setuju. Tunggu aja. Kamu bakal sujud sampai 3 kali. Gagal bayar? Kenapa nih? Direktur Jing aja nggak mampu bayar segini. Masih berani sok kaya? Suhu deh. Direktur Jing harus tepati janji. Tunggu. Kartuku keblokir. Direktur Jing. Ini panggilan direktur. Apa? Sekarang juga, cariin aku kartu yang bisa dipakai. Sayang, kenapa? Pak Jing, aku sudah kasih kamu kesempatan. Kalau nggak bisa ganti rugi, ya sujud aja. Saya, tunggu. Sebentar. Ini kan ranjang bayi custom keluarga saya. Lambang roket di atas nggak salah. Gimana bisa ada di tanganmu? Oh, pantas saja. Orang biasa mana sanggup beli ranjang bayi semahal ini? Ternyata kamu nyolong dari menantuku ya? Masih berani-beraninya nuduh orang lain dan minta ganti rugi bener-bener? Nggak tahu malu. Jelas-jelas itu barang Pak Jing. Kamu malah minta ganti rugi segala. Bener-bener keterlaluan. Pertama, saya nggak pernah bilang ini ranjang saya. Pak Jing, kamu bilang berulang ranjang ini milikmu. Tunjukkan bukti pembeliannya. Saya cuma bilang ranjang ini dipakai keluarga saya, nggak bilang saya yang beli. Ranjang bayi. Siapa beli? Kakaknya sudah bilang, ini punya kami. Kenapa nanya terus? Kamu cari masalah. Jing Yangxi, kamu tahu namaku. Aku sahabat pemilik pusat perawatan ibu dan bayi ini. Sahabat. Kamu jangan-jangan Jungqing? Ternyata kamu tuh. Sayang, kamu kenal dia. Siapa? Ya, istrimu ini yang merusak ranjang bayi itu. Perlu aku kasih tahu pemiliknya apa yang sebenarnya terjadi. Tunggu. Bisa dibicarakan baik-baik, ya? Saya, sebenarnya ada apa sih? Kok makin didengar makin bingung. Sebenarnya dia mau apa sih? Si Alinin, tiap hari kamu tuduh orang perusak rumah tangga. Tapi kamu tahu nggak? Kamu sendiri sebenarnya istri simpanan yang nggak berani terang-terangan. Apa maksudmu? Jing Yangxi, kamu pakai uangku buat masalah di tempat perawatan nifasku. Dan semua orang sampai tahu. Jing, sudah menikah. Yangxi, apa yang dia bilang itu benar. Kamu punya istri. Terus surat nikah kita itu gimana? Lin, aku memang gak mau bohong sama kamu. Memang aku sudah punya istri. Tapi waktu tahu kamu hamil, supaya kamu tenang. Jadi aku cari orang buat palsukan surat nikah itu. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin banget. Aku telepon kamu sebelumnya. Kamu nggak ngomong gitu. Istrimu siapa? Bukan cuma sudah punya istri, posisi general manager dan uang yang dia pakai. Dari sahabatku, termasuk tempat perawatan nifas ini juga milik sahabatku. Tanpa dia, sekarang dia masih miskin. Kamu, Shailin, kamu kuliah udah iri sahabatku punya tas branded dan mobil mewah. Kamu bahkan bilang dia ngintang sama pria aja. Kamu iri kan? Karena kamu gak bisa seperti itu. Sekarang akhirnya bisa. Ternyata cowok tajirnya malah numpang hidup sama istri. Tutup mulut kamu!
Berani-berani ya, kamu pukul ibuku. Lin, tenang. Memang aku punya istri. Tapi yang aku cintai selalu kamu. Hubunganku dengan istriku sudah tidak baik lagi. Kita sudah sangat lama tidak berbagi kamar tidur bersama. Dan aku hanya mencintaimu sendirian. Tidak ada orang lain di hatiku. Semua yang kamu bilang itu benar. Aduh, tentu saja itu benar. Jadi kamu bersama aku cuma karena harta keluargaku? Kamu gak malu ya? Kamu begini, gak kasihan sama sahabatku. Chongqing, gimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan. Kesepakatan apa? Jam Rolex di tanganku ini nilainya miliaran. Asal kamu pura-pura, nggak lihat apa-apa. Bantu aku simpan rahasia ini. Jam ini langsung jadi milikmu. Tapi ini kan barang kenangan kalian berdua. Dia sampai pergi ke Swiss khusus untuk pesan ini. Cuma ada satu di dunia. Kamu yakin mau kasih ke aku? Iya, kan aku lagi nggak punya uang sekarang. Jadi, anggap aja jam ini uang tutup mulut untuk kamu. Jing Yangxi, kamu pakai barang bukti cinta kita buat nyogok orang. Hebat banget kamu. Jing Yangxi, kamu gila ya? Itu kan benda kenangan antara kamu dan dia. Kok kamu setega itu? Dia baik banget sama kamu. Kenapa kamu sakitin perasaannya? Aku nggak ngomong. Kamu juga enggak. Siapa tahu aku nyakitin dia. Lagi pula, bukannya kamu sahabat baiknya. Apa kamu rela lihat dia disakitin gitu aja? Ku beri uang, bantu simpan rahasia. Buat kamu, buat aku, buat istriku juga. Ini hal yang bagus banget. Kenapa enggak? Terima aja. Jing Yangxi, kamu benar-benar kejam. Dia udah baik banget sama kamu. Kenapa kamu malah nyakitin dia? Laki-laki kah? Chongqing, kamu kan tahu sendiri. Dia itu keras kepala banget. Udah kaya, bukan perempuan. Istriku tuh harusnya ngurus rumah, perhatian sama suami. Aku udah bilang supaya semua harta dikasih ke aku. Tapi dia tetap nggak nurut. Aku cuma ngelakuin kesalahan yang semua laki-laki di dunia juga lakuin. Masa kamu haiteng-haitengan buat dia? Yang gak dicintai itu yang jadi orang jahat. Balikin. Sekarang Yangxi bener-bener sayang sama lilin kita. Teman dekatmu itu mana bisa dibandingkan sama lilin kita. Kupikir kamu cuma iri dan tidak tahan melihat lilin kita yang selalu cerah dan dihargai oleh banyak orang, gak? Anakmu jadi orang jahat. Kamu harusnya mendidik dia baik-baik. Jangan asal nuduh. Anak saya salah apa? Anak saya nggak tahu dia salah. Kami juga korban. Mau salahkan dia sendiri. Gak bisa jaga suaminya. Kamu masih muda, ngurusin urusan orang aja. Jangan-jangan mau cari uang ya? Tante, gimana pun caranya, merusak rumah tangga orang itu salah. Ngomong apa sih kamu? Anak kecil. Tiap hari nggak belajar bener, belum dengar pepatah ya. Hancurkan 10 kuil daripada rusak satu pernikahan. Hati-hati, nggak disenangi siapa-siapa. Iya, kamu campur. Urusan, kenapa dulu aku bisa suka sama orang kayak dia ya? Chongqing, kamu sahabatnya. Pernah dapat untung apa dari dia? Gak apa-apa, keuntungannya aku kasih ke kamu. Jing Yangxi, aku kasih tahu kamu, jangan mimpi. Uangmu berapapun, aku tetap ceritakan padanya. Nggak bisa, suap. Kamu yakin mau kasih tahu dia? Iya, aku nggak bakal biarin sahabatku dibohongi sampai hancur hidupnya. Aku juga nggak akan biarkan laki-laki nggak setia tidur di sampingnya. Kamu, jijik banget. Sampai sejauh ini, kamu masih pura-pura deket banget sama dia. Ada gunanya? Gue kasih tahu ya, hubungan gue sama istri gue itu baik-baik aja. Meskipun kamu bilang gue selingkuh, dia juga gak bakal percaya. Biar aku coba. Ya. Berani, kamu. Ada apa? Kamu takut tolak tawaran baik, mau dipekerja.
Pajang, segera tangkap dia untuk saya, Jin Yangxi. Apa yang sebenarnya kamu ingin lakukan dengan tindakanmu ini? Jin Yangxi, mau apa kamu? Kalau kamu nggak mau dengar omonganku, jangan salahkan aku. Aku nggak biarin kamu muncul di depan istriku. Kepala! Jong! Ngapain bengong? Nggak dengar aku ngomong. Sayang, kan aku sudah bilang, kepala Jong ini sama satpam di sini emang bandel. Kalian lupa gaji kalian dari siapa? Kami justru tahu gaji dari siapa. Makanya kami nggak bisa nurut perintah Anda. Sepertinya mereka juga tahu kamu selingkuh. Sekarang, tutup mulutku aja nggak cukup. Cuma omongan karyawan? Siapa yang percaya? Masa istriku nggak percaya aku, malah percaya orang luar? Tapi kamu beda, Jongji. Kamu itu sahabat baik istriku. Kalau kamu ngomong, mungkin dia bakal cari tahu aku. Ini terakhir aku tanya, kalian mau nurut perintahku atau enggak? Bagus, sangat bagus. Kalian semua, aku pecat. Cepat keluar. Tapi kalau berani bocorin kejadian hari ini, aku Jin Yangxi, bikin kalian gak bisa hidup di Haicheng. Keluar! Ya. Jin Yangxi, apa yang kamu lakukan pasti akan ketahuan. Kejahatanmu pasti akan terbongkar. Kalian semua saudara-saudaranya Lin Lin kan? Nanti kalau aku sukses dan menikahi Lin Lin, Kita jadi satu keluarga. Benar kan? Iya, betul-betul. Oke, hari ini aku cuma minta tolong satu hal kecil sama kalian. tolong lepasin semua bajunya perempuan ini. Aku mau foto dia buat ngancam, biar rahasianya nggak pernah keluar seumur hidup. Jin Yangxi, kamu gila? Itu perbuatan kriminal yang bisa bawa konsekuensi hukum serius loh. Jin Yangxi, gila, kamu melanggar hukum. Kamu yang memaksa aku. Kalau kamu mau bantu simpan rahasia ini, kita bisa tetap baik-baik saja. Tapi kamu malah mau ceritain rahasia ini ke istriku. Itu sama aja kamu mau membunuhku. Jin Yangxi, jangan mimpi lagi. Aku nggak akan pernah mengkhianati sahabatku. Jadi, kalian setuju atau enggak? Sebenarnya, kita sih boleh setuju. Kamu harus janji, pastikan kami aman. Tenang aja. Yang tahu soal ini cuma kita dan Tuhan. Nggak ada orang lain yang tahu. Baik, adik kecil. Maaf, ya. Apa ini? Gila, jangan. Lepaskan aku. Tunggu telepon dari istriku. Halo sayang. Suamiku, tadi sinyalnya jelek. Kamu ngomong apa? Pinjam uang. Iya, cepat buka blokir kartu aku. Aku butuh banget. Kamu mau pakai buat apa sih? Bukan karena sahabat baikmu, Jongji. Dia di pusat perawatan ibu dan anak kita. Berebut kamar VIP sama tamu. Rusak. Kamar. Hancurkan ranjang bayi khususnya. Sekarang ibu hamilnya luka. Dan kita mesti ganti rugi besar. Tapi tenang aja sayang. Biar aku yang urus semua ini. Aduh, Jongqing coba banget ya. Iya, bener banget sayang. Pengen kamar VIP di pusat kita. Ngomong sama aku aja. Kenapa harus ribut segala sih? Sahabat kamu ini bener-bener suka bikin masalah sama kamu. Jadi, aku transfer uang dulu ya. Cek cukup nggak? Oke sayang, sekarang langsung transfer aja. Oke, tapi sebelum transfer, kamu balik badan dulu deh. Hah? Kenapa? Balik badan aja. Nanti kamu ngerti kok. Istriku, kenapa kamu di sini? Aku memang dari tadi di sini. Istriku, bukan seperti yang kamu pikir. Semua ini cuma salah paham. Salah paham. Aku dengar semua yang baru saja kamu omongin. Suamiku, dia orangnya. Dia itu si cantik. Pasti dia tahu kamu datang.
Jadi takut. Tadi nggak tahu sembunyi di mana. Suamiku, cepat ajari dia. Bikin semua pusat perawatan ibu nggak boleh terima dia. Lalu usir dia dari Haicheng. Mau usir aku dari Haicheng? Jin Yanxi, kamu berani? Benar bisa? Orang baik, berani-beraninya ganggu suamiku. Suamiku, cepat beri dia pelajaran. Suamiku, kenapa kamu tahan aku? Dia cuma cewek cantik. Kenapa takut banget? Lau. Jin Yangxi, bilang langsung ke dia. Siapa aku sebenarnya? Dia istriku, Putri Konglomerat Haicheng, Lu Zhao. Putri Konglomerat Haicheng, Lu Zhao. Ternyata Lu Zhao itu istri sah Fajing, sementara Lin Lin cuma selingkuhan yang ganggu rumah tangga orang. Aduh, jadi dia bilang dia putri konglomerat. Apa itu benar? Kita ikut ribut bareng Xiaolin. Semua kebodohan yang kita lakukan barusan, bukannya malah cari masalah sama putri konglomerat. Ini gimana kita selesaiinnya? Kita juga sempat bantu si Lin Lin ledek Nona Lu. Kita cari gara-gara putri konglomerat. Nanti kita gimana hidup di Haicheng? Nggak mungkin. Mana mungkin begitu? Kok dia bisa jadi putri konglomerat Haicheng? Sayang, ini pasti nggak bener kan? Dia kan cuma cewek yang mau cari cowok tajir. Ayolah, kasih tahu yang lain. Kamu memang selingkuhan nggak punya malu. Tahu nggak? Baju dan tas yang kamu pakai. Gelang ini. Semuanya dibeliin sama Zhou Zhao. Sayang, cepat bilang ke mereka. Bukan begitu aslinya. Kamu kayak gitu malah nuduh Zhao cewek matre. Kamu sendiri yang murahan. Hidup numpang cowok. Diam. Dasar orang baik berani-beraninya pukul mama saya. Kamu orang baik, tapi berani pukul ibu. Xiaolin, sampai saat ini, kamu masih berani cari gara-gara di depanku. Cil. Nona Lu, sekarang boleh mulai periksa ranjang bayi. Periksa semuanya dengan teliti. Ranjang bayi ini pakai material penerbangan. Sama orang yang gak tahu aturan jadi rusak begini. Cincin lambang ini kan selalu dipakai Xiaolin kan? Pacarnya Xiaolin tuh sebenarnya suaminya Lu Zhao. Lagi pula, Lu Zhao ada konglomerat, kamar VP ini memang harusnya miliknya. Yangxi, lambang itu punya aku. Kamu sendiri yang kasih ke aku. Cepat bilang ke mereka. Jin Yangxi, aku kasih kamu cincin lambang itu supaya kamu urus urusan perusahaan. Tapi kamu malah cincin lambangku kamu kasih ke orang lain begitu aja. Kamu hebat banget ya. Direktur Lu, ranjang bayi sudah rusak total. Nggak bisa dipakai lagi. Selain itu, biaya alat medis lain yang rusak di pusat perawatan sudah dihitung. Ini tagihannya. Silakan dicek. Satu, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Kamu lagi ngitung apa? Tagihan. Kok bisa mahal banget sekali nih? Totalnya jauh lebih tinggi dari yang saya bayangkan sebelumnya. Lu Zhao, kamu gila uang. Tagihan segila ini. Kamu jelas mau menipu orang. Nilai segitu jual Xiaolin pun tetap nggak cukup menutup lubang ini. Angga ini keterlaluan banget sih. Jangan mimpi. Ranjang bayi ini pakai material kelas antariksa. Bahkan satu suku cadangnya aja bisa bikin kamu bangkrut. Gelangmu juga dibeli pakai uang Wei Chou Zhao. Lepasin, balikin. Kalau nggak ditambah ketagihan, kamu masuk penjara seumur hidup. Kami punya seluruh catatan pembeliannya.
Kalau nggak percaya, bisa dihadapkan langsung di pengadilan. Suamiku, aku benar-benar gak punya uang sebanyak itu. Tolonglah bantu aku mohon. Ini. Jin Yangxi, kamu memang brengsek. Kalau bukan kamu pakai surat nikah palsu nipu aku, bilang aku istrimu. Aku malu di depan keluarga. Kamu benar-benar penipu. Udah, ini salah aku yang gak jelas ngomongnya. Sayang, ini cuma salah paham kok. Kenapa mesti bikin heboh begini? Kamu putri keluarga lu. Uang segini gak apa-apa buatmu. Xia Lin, teman kuliahmu. Gimana kalau masalah ini kita sudahi aja? Jin Yangxi, kamu masih punya malu nggak sih? Kamu yang mulai selingkuh duluan. Lalu, kamu pakai nama besar grup lu buat sombong di luar sana. Kamu kira aku bakal gampang maafin kamu? Kamu pikir keluarga lu gampang dipermainkan? Aduh, sayang, aku salah. Aku cuma khilaf sebentar. Jadi bodoh. Atau pulang dulu. Nanti marah atau mukul aku terserah. Aku nggak protes. Tolong maafin aku sekali ini aja. Jin Yangxi, kamu benar-benar bikin aku jijik. Surat cerai sudah kuberi ke pengacara. Kamu keluar tanpa bawa apa-apa. Udah nggak bisa dibicarain lagi. Sayang, aku benar-benar sadar salah. Kita udah menikah. Bertahun, masa gara-gara masalah sekecil ini kita harus cerai? Aku salah, sayang. Masalah sekecil ini, Jin Yangxi, kamu dulu menipuku soal perasaan. Cemarkan nama keluarga lu. Aku usir kamu keluar tanpa apa-apa. Itu sudah sangat baik dariku. Sayang, maaf. Aku nggak seharusnya mengkhianatimu. Tolong maafkan aku kali ini. Ya sayang, aku nggak bisa tanpamu. Jangan cerai. Tolonglah. Yoi, cowok tak punya harga diri. Kalau kau begini, jangan dulu. Jangan ngomong lagi. Aku nggak maafin kamu. Sekali setia, selamanya dibutuhkan. Sekarang kamu cuma bikin aku jijik. Aku sudah bikin surat cerainya. Tinggal tanda tangan aja. Lu Zhao. Kamu tega banget. Bener-bener mau aku keluar tanpa apa-apa? Nggak kasih sedikit pun jalan untukku? Aku tega. Jin Yangxi, kamu bohongi perasaanku lalu hianatiku. Bahkan uangku yang begitu banyak juga kamu ambil. Sebenarnya siapa yang hatinya lebih dingin dari es? Sayang, maafin aku ya. Uang segini kan gak seberapa buat kamu. Sayang, kalau kamu marah, pukulin aja aku sekuat-kuatnya. Nggak apa-apa. Kamu nggak marah lagi. Kita anggap aja nggak pernah terjadi apa-apa ya sayang. Jangan mimpi lagi saat kamu memutuskan buat mengkhianatiku. Hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Lu Zhao, beneran kamu segitu teganya? Sama sekali nggak kasih aku jalan keluar. Akibatnya, semua kamu tanggung sendiri. Baik. Bagus. Lu Zhao, kalau kamu tak berperasaan, jangan salahkan aku Jin Yangxi tak berhati. Orang, cegat mereka sekarang. Iya. Lu Zhao, semua ini karena kamu paksa aku. Jadi, jangan salahin aku jadi kejam. Selama kamu ada di sini hari ini, aku tetap menantu keluarga lu. Tunggu nenek itu mati. Keluarga lu jadi milikku. Aku bakal jadi orang terkaya baru di Haijiao. Jin Yangxi, coba sentuh satu jariku. Dengar baik-baik semuanya. Tutup mulut kalian rapat-rapat. Siapa berani bocorkan kejadian hari ini? Aku punya banyak cara bikin kalian sengsara. Mau hidup-hidup tinggalkan Haijiao? Mimpi aja. Benar, kita sudah sepenuhnya bermusuhan sama Lu Zhao. Kalau dia balik nanti, pasti kita nggak bakal dibiarkan. Mending kita ikut Pak Jing sekalian taruhan. Betul, Pak Jing. Kami ikut sama Anda. Anda suruh serang siapa? Pasti kami serang. Jangan gila ya, ini melanggar hukum. Masuk penjara. Seharusnya begini. Dari dulu, mereka mati. Nggak ada saksi. Siapa yang tahu kita melanggar hukum? Kalian bantu penjahat, hina orang. Tidak takut rahasianya terbongkar? Nanti siap-siap masuk penjara makan nasi. Anakku sayang, Lumu. Anakku, 5 menit lagi. Mama dan bodyguard sudah sampai bawah. Sebentar lagi datang pasang badan buat kamu. Jin Yangxi, sampai sejauh ini, kamu yakin mau tetap lanjut Handan? Walau semua jalan lain sudah tertutup.
Jing Yangxi, kamu benar-benar gak tahu malu. Aku memang gak tahu malu. Sampai sekarang kamu masih ngomong gitu. Kamu gak ngerasa lucu? Siapa dulu yang sujud di depan ibuku? Bilang bakal sayang aku seumur hidup. Setelah nikah, aku dukung kamu sepenuhnya. Bantu kamu jadi general manager. Uang aku kasih bebas buat kamu. Bahkan lambang cincin juga aku serahin. Kamu balas aku kayak gini. Lujo, ini salahmu terlalu kuat. Kenapa kamu gak nurut aja di rumah? Jadi ibu rumah tangga. Kalau kayak gitu, aku juga gak bakal sampai selingkuh. Kamu sudah selingkuh. Kenapa gak cerai aja sama aku secara jujur? Kulihat kamu cuma ngincar uang keluarga lu. Gak rela lepas posisi general manager. Jangan cari-cari alasan soal gak cocok segala. Kamu gak ngerasa ini konyol? Sayang banget. Di hati Kak Yangxi, dari dulu gak pernah ada kamu. Yang dia cinta itu selalu aku, Sweet. Bulan ini memang dia sengaja siapin buat aku. Dia gak pernah sepeduli ini sama kamu. Padahal kamu sebentar lagi mau melahirkan. Sedangkan aku baru hamil 6 bulan. Dia malah makin perhatian sama aku. Benar kan? Menantu kami, walau nggak bilang sebelumnya sudah nikah sama kamu. Tapi ke aku dia benar-benar tulus dan berbakti. Walau aku luka sedikit aja, dia pasti langsung datang buat peduliin dan rawat aku. Menantu sebaik itu tanda dia benar-benar sayang sama anakku. Jing Yangxi, dulu aku benar-benar buta. Sampai suka sama kamu yang gak tahu terima kasih ini. Aku udah kasih jabatan GM, percayakan pengelolaan pusat perawatan bayi ke kamu. Jing Yangxi, kamu tuh kayak anjing yang gak pernah tahu balas budi. Dikasih makan sebanyak apapun, tetap gak ingat jasa. Iya. Aku di depanmu bagaikan anjing. Nurut dan memuji sampai tak punya harga diri. Tapi semua ini bukannya karena kamu yang bikin aku kayak gitu juga. Kita sudah sampai di titik ini. Kamu masih bisa ngomong kayak gitu. Sayang, sudah jangan buang waktu ngomong sama dia. Pindahin hartanya sekarang. Itu yang penting. Benar juga. Lu Zhou, kamu cuma punya waktu sebentar lagi buat sombong. Jing Yangxi, kamu pria tak berguna, gak tahu diri. Kamu bisa sampai sejauh ini. Yang mana? Bukan dari Lu Zhou. Kamu berani banget bunuh orang buat nutupin jejak? Gak takut kena karma disambar petir? Kamu diam aja di situ. Aku hampir lupa kamu ada di sini. Kamu! Chongjing! Aku sering dengar. Di dekat Lu Zhou, ada sahabat cewek yang suka numpang kuat nama orang lain. Suka banget lawan aku. Oke, hari ini lihat aja. Gimana aku ajarin kamu. Lu Zhou, kalau kamu nggak mau tanda tangan baik-baik, maka aku mulai dari sahabatmu ini dulu. Dendam lama dan baru. Hari ini kita selesaikan semuanya. Tinggal 3 menit lagi. Jing Yangxi, Aku pasti bikin kamu hancur total. Gak akan bisa bangkit lagi. Jojo, jangan tanda tangan. Kamu gak boleh tanda tangan. Lu Zhou, kalau dari awal kamu tahu diri, aku nggak akan sampai harus mengkhianatimu. Semua yang terjadi hari ini, kamu sendiri yang cari masalah. Lu Zhao, dendam kamu rebut beasiswa waktu kuliah, hari ini lunas. Begitu kontrak ini ditandatangani, apartemen di pusat kota, villa pinggir sungai, dan juga 30% saham grup lo. Iya, ditambah pusat ibu ini. Sekarang bahkan suami kamu jadi milikku. Tadi kamu masih sombong kan? Sekarang coba pukul aku. Berani nggak pukul aku? Sekarang kamu berlutut, sujud 3 kali, lalu bilang ke kamera. Aku, Lu Zhao, orang baik. Kalau begitu, aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, aku laporkan ke polisi bilang kamu bikin masalah. Biar kamu dipenjara. Supaya hidupmu gak bakal bisa bangkit lagi. Tadi kamu janji sama kami. Setelah Jojo, tanda tangan, kami boleh pergi. Sekarang kalian malah ingkar. Maksudnya apa? Ya, barusan aku memang janji sama kalian. Tanda tangan kontrak, kalian selamat. Tapi aku gak pernah bilang kalian bisa pergi dari sini dengan selamat. Kamu
Kamu memang gak tahu malu. Xiaolin, kalau ada masalah, hadapin aku saja. Jangan ganggu Zhongqing. Mau lindungin dia. Bisa. Tergantung kamu ngerti situasi nggak. Asal kamu mau berlutut di depan semua orang, minta maaf sama aku akan lepaskan dia. Beneran? Kamu, lakuin aja. Nimbi. Sayang, lihat dia tuh. Barusan dia bikin aku susah banget. Aku cuma pengen dia berlutut minta maaf. Itu kan wajar aja. Sayang, kamu benar semua. Kamu nggak tahu deh. Lu, Zhao, dulu suka teriak-teriak sama aku. Semaunya. Kayaknya dia belum pernah ngerasain rasanya ngalah deh. Ada yang bisa bikin lu Zhao sujud minta maaf keliling nggak? Mulai sekarang, keluarga kalian kalau ke pusat masa nifas aku, gratis semua. Kamu masih bengong? Ngapain? Yangxi bilang, cepetan tekan kepala batu ini buat aku. Jangan biarin dia ngeyel lagi. Aku suruh dia sujud keliling. Kalian ikut bantu dia berbuat jahat. Seenaknya ngindas orang. Nggak takut kalau ketahuan. Masuk penjara makan nasi tahanan. Takut apaan? Ada Kak Yangxi, jagain. Langit runtuh juga, dia yang tanggung. Udah! Jangan banyak omong! Jangan buang waktu di sini! Ikut. Kalian semua keluar sekarang juga. Kalau kamu nggak tahu diri, ya jangan salahin aku jadi kejam. Zhao masih ngandung anak kamu. Ada masalah. Langsung ke aku aja. Baik, aku akan bantu kamu. Biar aku bereskan dia dulu. Qing Yangxi, kamu memang jahat. Perbuatanmu hari ini pasti dapat balasan. Aku pasti akan buat kamu menyesal. Tolong. Saya meminta semua orang berhenti segera. Jangan lakukan hal ini lagi. Saya sangat panik dan merasa ketakutan. Jantung saya berdebar-debar kencang, membutuhkan bantuan darimu dengan segera. Tolong berhenti sebelum terjadi hal yang lebih buruk dan tidak terduga yang bisa membahayakan kita semua. Berhenti. Siapapun berani sentuh putriku. Satu jari pun awas. Ibu. Nenek tua, kamu siapa berani sombong di sini? Tahu nggak ini wilayah siapa? Ini Pak Jing, manajer umum pusat perawatan ibu dan anak. Kamu cari gara-gara dia, 100 kali pun nggak mampu, ganti rugi. Betul. Ini wilayah menantuku. Kamu orang luar. Berani-beraninya ngatur di sini. Cepat pergi jauh-jauh. Nenek ketiga. Jangan kira bahwa orang terus bisa nakut-nakutin kami. Tunggu suamiku warisi harta orang terkaya Haicheng. Suruh Haicheng tunduk padanya. Nanti urus kamu. Itu gampang. Kapan harta keluarga lu bisa diwarisin orang luar? Sayang, maksudnya dia apa? Harta keluarga lu yang kamu bilang ke aku semua bohong. Qing Yangxi, berani-beraninya kamu menyakiti putri kesayanganku. Ibu, aku salah. Aku cuma hilaf. Maafkan aku kali ini ya, Bu. Ibu, kamu panggil dia ibu. Berarti dia nyonya loh, istri orang terkaya di Haicheng. Habis kita benar-benar buat masalah besar. Astagfirullah, kita menyinggung orang paling kaya di Haicheng. Kita nggak bakal bisa hidup lagi di sini. Orang-orang, tangkap semuanya. Mereka benar-benar nggak tahu diri. Bawa orang ini, tangkap semua orang yang tak tahu diri ini. Lepaskan aku. Kenapa kalian menangkapku? Berhenti. Aku ini mertuanya Qing Yangxi. Berani coba sentuh aku. Sial. Sudah saat seperti ini masih ngomong kayak gitu nggak malu apa? Shao, maaf ya. Mama terlambat. Kamu menderita. Mama datang pas. Nggak terlambat kok. Ini semua salah Mama. Kenapa King bisa terluka? Siapa yang melakukan ini? Itu dia. Qing Yangxi, si brengsek. Dia pakai uang Zhao pelihara wanita lain. Zhao tahu. Dia mau bunuh biar nggak ketahuan. Ngasain harta lu. Brengsek. Anakku nikahkan denganmu. Bahkan pusat perawatan juga aku percayakan ke kamu. Ini balasannya untuk keluarga lu. Kamu gak kasihan sama Zhao? Mama, jangan termakan hasutan orang luar. Jelas-jelas Zhao yang ribut nggak jelas. Berebut kamar VIP di pusat perawatan sama orang lain. Aku cuma ngasih dia pelajaran. Biar nama baik Anda nggak rusak. Ngomong apa?
Kamu malah ngubah fakta di sini. Jing Yangsi, hari ini aku baru tahu, kamu nggak cuma kejam, tapi juga nggak tahu malu. Kamu kerja sama si Lin Lin buat coba bunuh aku, bahkan mau rebut harta keluargaku. Sekarang kamu masih berani memfitnah aku balik. Korban aslinya, Zhou Zhao, juga masih di sini. Jadi jangan ngeles lagi. Ya, aduh, perutku sakit banget. Hari ini aku terlalu emosi, pasti keguncang kandungannya. Iya, gak bisa cuma karena kalian orang kaya. Lalu rampas kamar bersalin rakyat kayak kami. Apa masih ada hukum? Kalian benar-benar nggak tahu malu sampai segitunya. Udah cukup, Jing Yangxi. Berhenti aktingnya. Kamu hianati Zhao Zhao. Paksa tanda surat harta. Mempermalukan dia di depan umum. Bahkan pengen ngebunuh dia. Semuanya sudah ada buktinya. Jojo udah kirim ke aku dari awal. Hari ini aku nggak bakal biarin kamu lolos. Ini surat cerai. Tanda tangan sekarang. Mulai sekarang, kamu nggak ada lagi urusan sama anakku. Kamu nggak akan dapat sepeser pun dari keluarga lu. Setiap uang milik keluarga lu, jangan harap kamu bisa sentuh. Tanda tangani. Ini. Ibu, jangan perlakukan aku seperti ini. Aku kerja di pusat perawatan. Ibu melahirkan bertahun-tahun, nggak berjasa tapi capek. Tanpa aku, pusat ini nggak mungkin sebesar sekarang. Jing Yangxi, coba bercermin dulu sebelum bicara. Kalau bukan karena putriku begitu serius mau nikahi kamu, kamu bahkan nggak bisa masuk ke pusat ini. Apalagi jadi direktur. Nggak nyangka. Kamu ternyata pengkhianat. Nggak tahu terima kasih. Bahkan berani sakiti putriku. Di dunia ini, apalagi yang nggak kamu berani lakukan? Bukan, nggak seperti itu. Kak Yangxi, kenapa kamu takut sama mereka? Kami pegang surat perjanjian pengalihan aset yang ditandatangani langsung oleh Lu Zhao. Sekarang, kamu orang terkaya di Haicheng. Kamulah penguasa di sini. Mereka semua harus dengarkan kamu. Betul. Aku orang terkaya di Haicheng. Aku penguasa di sini. 3 nenek tua. Putrimu sudah lama tanda tangani surat pengalihan aset. Sekarang semua milik keluarga lu jadi milikku. Aku sama sekali nggak takut sama kamu. Sekarang seluruh keluarga lu sudah jadi milikku. Baik. Tangkap ibu dan anak ini. Siapapun melawan, akan kuhilangkan dari Haicheng. Semua milik keluarga lu adalah milikku. Aku tak takut kamu. Orang-orang, tangkap lu. Zhao dan ibunya. Untukku. Siapapun yang berani melawan aku, akan aku lenyapkan dari Haicheng. Kalian masih bengong. Ngapain? Apa kalian nggak tahu siapa atasan kalian? Jangan lupa, kalian digaji sama aku. Jing Yangxi, cepat, tangkap mereka. Jing Yangxi, buka matamu. Lihat baik-baik. Nama yang tertulis di atas itu, nama aku sendiri. Tapi semua harta atas namaku udah aku pindahkan ke Mama. Oh ya, masih ada sedikit sisa juga kok. Di rekeningku, masih tersisa 250 yuan. Kamu udah ngikut aku bertahun-tahun. Semua aku kasih buat kamu. Lucio, kamu benar-benar keterlaluan. Anakku cuma satu. Tadinya aku pikir nanti akan kusuruh kamu urus bisnis keluarga lu. Harap jagain dia. Gak nyangka. Kamu benar-benar gak punya hati nurani. Anakku pun kamu celakai. Kejahatan apa tak berani? Aku mau melapor ke polisi. Biar dia bayar mahal atas semua perbuatannya. Jadi selama ini, dia memang sudah berniat menyerahkan bisnis keluarga lu buat aku urus. Tapi aku sendiri yang menghancurkan semuanya. Bukan begitu. Ini nggak benar. Mama, aku sadar salah. Aku benar-benar paham aku salah. Aku akan perhatian Zhao. Aku nggak akan ngelakuin hal bodoh lagi, Ma. Sekarang baru sadar salahnya. Aku tahu. Aku benar-benar tahu. Salah, Mbak. Ma, meski Mama dan Zhao nggak maafin aku, mohon jangan laporin ke polisi. Kalau Mama laporin, hidupku bakal hancur selamanya. Zhao, aku mohon banget, tolong bantu aku bujuk Mama. Seumur hidup aku siap melayani kamu. Aku rela disuruh apa saja, bahkan disuruh kerja berat, asal kamu mau maafin aku sekali lagi. Jing Yangxi, jalan ini kamu yang pilih sendiri. Kamu bisa jadi suami baik buat aku. Menantu baik buat Mama. Semua milik keluarga lu nanti milik. Tapi kamu malah milih bunuh istri demi harta. Sekarang di posisi ini, salahnya siapa?
Semuanya ini akibat perbuatanmu sendiri. Semua ini salahmu sendiri. Lu Zhao, Yang Sike, memohon padamu, tapi kamu tega. Ya, Zhao Zhao, kita sudah menikah bertahan-tahan. Cintaku ke kamu benar-benar tulus. Kali ini, aku cuma lagi hilaf. Hatiku seolah tertutup lemak babi. Ini semua gara-gara si Alilin yang goda aku. Dia terus ganggu aku setiap hari. Bahkan ancam aku. Kalau aku nggak nurut, dia bakal bongkar semua soal kita. Zhao Zhao, aku cinta kamu. Kalau aku nggak cinta, aku nggak perlu takut kamu tahu semua ini. Jin Yangxi, jadi cinta yang kamu maksud itu malah nyalahin korban setelah berkhianat ya? Kamu orang paling gak tahu malu. Zhao Zhao, soal pusat perawatan ini. Aku tahu kamu rebut itu demi aku supaya bisa lahirin anak. Jadi, mana mungkin aku nyalahin kamu? Aku cuma ngelakuin kesalahan yang pasti dilakuin semua cowok di dunia ini. Maafin aku sekali demi hubungan kita selama ini. Maafin kamu? Terus tetap sama kamu? Jia, Lin mau diapain? Dia cuma buat iseng aja. Nggak serius sama sekali. Masa dia bisa dibandingin sama kamu? Keluarga, kekayaan, latar, penampilan. Dia tidak ada dibanding kamu. Asal kamu mau maafin aku janji bakal selalu nurut sama kamu. Bisa nggak kita seperti dulu lagi? Jin Yangxi, kamu memang binatang. Aku bakal balas kamu. Jin Yangxi, kamu masih ingat janji yang pernah kamu ucapin ke aku dulu? Shao, nikahi aku akan selalu baik sama kamu seumur hidup. Iya, di depan kamu aku kayak anjing selalu ngikutin kamu, menjilat kamu. Sampai nggak punya harga diri. Tapi, semua ini bukannya kamu yang maksa. Aku paling sayang kamu. Aku jagain kamu. Nggak biarin siapapun sakitin kamu. Selama kamu masih di sini hari ini, aku tetap jadi menantu keluarga lu. Tunggu aja. Begitu nenek itu nggak ada, rumah lu ini jadi milikku. Dan aku jadi orang baik baru di Haichang. Bertahun-tahun ini, ternyata aku yang salah menilai. Aku Lu Zhou sudah salah percaya orang. Maafin kamu. Oke, gampang kok. Kalian berdua saling tampar. Tampar sampai aku puas. Mungkin aja aku bakal maafin kamu. Jojo, apa yang kamu bilang itu benar? Aku benci kelakuan sombong si Alingling. Tapi dia tetap mengandung anak kamu. Kok bisa kamu tega banget sih? Nggak apa. Aku bisa tampar ibunya aja. Hah? Menantu baik? Kamu nggak beneran mau mukul aku kan? Iya, aku emang mau mukul kamu. Kalau bukan hari ini kamu pengen pamer di depan keluarga. Lin dan Jojo ributin kamar VIP. Mana ribet begini? Yangxi, jangan pukul mama. Jin Yangxi, kalau kamu berani pukul aku, kamu gak mengerti. Dasar tua nggak tahu malu. Kalau bukan kamu ngajak banyak orang hari ini, apakah masalahnya bisa sampai separah ini? Ini semua salahmu. Jin Yangxi, kamu memang lelaki tak berguna yang cuma numpang hidup. Kamu jadi manajer umum cuma karena lu Zhao. Masih berani main perempuan di luar. Pura-pura nikah buat nipu aku, muter-muterin. Aku terus. Kamu itu gak ada otaknya. Dan kamu pura-pura polos banget sih. Kamu itu cuma bodoh yang matanya cuma lihat duit. Nyuruh jauh-jauh tiap hari. Anak konglomerat palsu. Lihat diri sendiri deh. Emang kamu pantas? Seru juga. Seru banget. Perselingkuhan jadi musuhan. Drama ini asik ditonton. Udah kacau gini. Jin Yangxi sama si Lin ribut. Giliran kita pasti gak lama lagi. Udah buat Nona Lu marah kayak gini. Kita benar-benar gak ada harapan lagi. Presiden lu! Nona lu, jangan permasalahkan kesalahan kecil. Maafkan saya. Ampuni saya. Saya punya orang tua dan anak. Nona lu, kami salah. Kami tidak melihat. Dipaksa Jin Yangxi dan Xia Lin. Kami juga korban loh. Sekarang baru minta maaf. Dulu kemana aja? Muka kalian yang gampang berbalik ke arah menjijikan. Kalian kan sepupu Lin juga. Kok bisa sih kalian malah membela orang luar? Sialan Nona Lu. Asal Anda memaafkan kami bisa langsung bantu hajar pasangan mesum itu. Mau sekeras apapun, ayo. Gak usah kalian ikut campur jahat.
Polisi pasti akan urus semuanya. Kalian semua nggak bakal bisa lolos. Chow, lihat. Aku udah hajar si bodoh ini sampai nggak bisa bangun. Sekarang kamu puas kan? Kamu mau maafkan aku? Kapan aku bilang maaf kamu? Chow, belum puas? Gak apa-apa. Aku bisa tambah pukulan lagi. Mereka memang sudah dihukum, tapi kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Oh, iya. Aku hilang. Ayo, pukul aku. Pukul aja. Sekeras mungkin. Sampai kamu lega. Kita bertengkar di ranjang. Besok baikan. Maafin aku ya. Cheng Yangxi. Kamu udah ngelakuin banyak hal kejam banget. Kira cuma ditampar beberapa kali semuanya langsung selesai gitu. Chow. Maksudmu? Mainin aku. Halo, pastiin. Sekarang kamu udah melanggar hukum tahu. Pemalsuan nikah, upaya bunuh, kerusuhan. Semua itu dijumlahin. Cukup bikin kamu di penjara seumur hidup. Oh ya, tambah satu lagi. Sengaja melukai orang. Ini, semuanya kan kamu yang suruh aku. Kenapa sekarang jadi salahku? Aku cuma suruh kalian saling tampar kok. Bukan suruh kamu mukul orang sampai kayak gini. Kamu buru-buru cari muka. Makanya mukulnya kelewatan. Salah siapa? Jauh. Apa salah? Aku benar-benar salah. Maaf ya. Aku nggak bisa masuk penjara. Kalau masuk penjara, hidupku habis. Kamu kan memang mau aku cerai kan? Oke. Aku tanda tangan sekarang juga. Asal kamu mau maafin aku, apa aja akan aku lakuin. Lihat. Aku sudah tanda tangan. Zhou, demi kita pernah jadi suami istri, maafin aku sekali saja ya. Asal aku nggak masuk ruangan kecil itu, apapun bakal aku terima. Cheng Yangxi. Kamu bukan sadar salah. Kamu cuma takut bakal kena masalah. Kalau hari ini ibuku nggak datang, kalau aku nggak siap-siap dulu, hari ini yang berlutut minta ampun pasti aku. Aku sudah lama tahu sifat aslimu. Egois, munafik, jahat kayak kamu. Aku nggak bakal toleransi lagi sedikit pun. Menantu, cepetlah. Cari cara dong. Zhao, aku memang nggak salah apa-apa. Aku beneran nggak tahu Cheng Yangxi itu suamimu. Aku juga nggak pernah mukul kamu. Kumohon, tolong maafin aku dan ibuku ya. Balasan untukmu pasti datang kok. Salah mereka. Nona lu, kami salah. Tolong maafkan kami. Zhou, aku salah Zhou. Maafkan aku ya Zhou. Apa? Masih belum rela sama cowok brengsek itu? Bukan. Cuma rasanya agak menyayangkan aja. Sampai sekarang aku masih nggak ngerti. Kenapa dulu nggak sadar kalau Cheng Yangxi orang seperti itu. Kamu harusnya sudah tahu dari awal. Mana ada laki-laki baik yang minta uang terus-terusan dari istrinya. Terima uang. Harus nyenengin kamu. Tapi dia malah enak-enak nerima uang kamu. Kamu yang harus terus hibur dan ngejaga dia. Demi percaya diri kecilnya itu aja kamu segitunya. Zhou, iya. Kamu anak orang kaya. Aku orang biasa dari keluarga biasa. Tapi kamu gak harus hina aku gini kan? Apa kamu pikir aku seumur hidup gak mampu dapat uang segini? Dan cuma bisa harap belas kasihan kamu. Mas, aku nggak maksud gitu kok. Udahlah, daripada malu-maluin aku dengan cara kayak gini, mending uangnya ubah semua jadi hadiah aja. Boleh mas, kamu mau hadiah apa? Aku beliin apapun yang kamu mau. Enggak, peka banget. Maksudku kayak mobil mewah, jam mahal, baju branded. Kalau aku keluar, kamu harus siapin semua penampilanku dong. Oke, aku langsung beliin buat kamu. Sayang, ini hadiah spesial yang sengaja aku siapin buat kamu. Makasih sayang. Lu, Zhou, maksud kamu apa? Ini hadiah yang aku pilih khusus buat kamu. Kok kamu gak menghargai sama sekali? Apa kamu diam-diam masih mikir aku gak pantas buat kamu? Sampai hadiah dari aku aja gak mau lihat? Sayang. Enggak, aku beneran gak begitu. Sayang. Sekarang kalau dipikir-pikir, Cheng Yangxi cuma pakai alasan cinta buat mengurung aku. Dia dari awal sampai akhir nggak pernah banner-banner cinta aku. Yang dia cinta hanyalah uang milik keluarga lu.
bukanlah cinta yang tulus dan murni kepada orangnya. Rayakan Jojo lepas dari cowok brengsek. Hidup baru dimulai. Aku senang banget. Ada apa, Jojo? Nggak apa-apa. Bayinya cuma nendang aku barusan. Perkiraan lahirnya tinggal beberapa hari lagi. Biar aku antar kamu ke rumah sakit cek, ya? Ok. Jin Yang kamu mau ngapain? Kamu ikut aku sendiri? Atau aku bawa dia dengan paksa? Dia sahabat baikmu. Kamu mau pilih yang mana? Aku ikut kamu. Lepasin dia. Baik. Kok aku bisa ketiduran? Aduh. Jojo. Ini punyanya Jo. JX. Hello, 同志。这走，一个力什么的延续。 Apa Jing Yingxi kabur? Dia susah-susah culik Jojo pasti demi uang atau surat damai. Jojo sementara aman. Kita masih sempat menyelamatkan dia. Jing Yanxi, kamu gila. Sebenarnya mau apa sih? Jauh-jauh, jangan takut. Aku gak bakal menyakitin. Aku cuma mau kamu tanda tangan surat pengampunan ini. Batalin tuntutanmu ke aku. Jangan kirim aku penjara. Mari kita kembali seperti dulu. Hidup dengan baik. Gimana? Jing Yanxi, kamu benar-benar gak tahu malu. Kamu mau? Aku maafin kamu. Mimpi aja. Jauh-jauh, kamu nggak apa-apa kan? Jangan mendekat. Yangzi, kita nggak akan ke sana. Uang yang kamu mau sudah kita bawa. Nggak kurang. Kita nggak lapor polisi. Taruh dulu pisaunya. Jangan sampai jauh-jauh terluka. Ibu, jangan percaya. Dia gila. Cepat, biarkan petugas masuk. Joe, aku sudah bilang gak akan melukaimu. Kenapa kamu tetap gak percaya? Dulu kamu bilang sangat mencintaiku. Begini caramu mencintai aku. Mau bikin aku sampai gak bisa lari lagi. Yangzi, jangan emosi. Kami nggak lapor polisi. Sungguh nggak lapor. Jauh-jauh. Cepat saja tanda tangani surat pengampunan dulu. Gak usah lawan mereka. Yang lebih penting. Oh, Zhao, dengarkan Tante. Baik. Aku tanda tangan surat pengampunan. Jangan bergerak. Penipu. Kalian semua penipu. Katamu gak lapor polisi. Lalu mereka itu siapa? Sekarang aku kehilangan segalanya. Tidak punya perusahaan, uang, dan bebas. Hujo, kamu masih bisa balik ke kehidupan lamamu yang mewah. Kenapa? Kenapa cuma aku yang harus kehilangan segalanya? Jing Yangzi, kamu benar-benar merasa sudah kehilangan segalanya. Maksudmu apa? Jangan lupa, Jia Linin masih mengandung anakmu. Kalau kamu bunuh aku, kamu jadi pembunuh. Mau anak itu menanggung aib seumur hidup? Hidupmu memang sudah hancur. Tapi hidup anak itu baru saja dimulai. Kamu gak mau pikirin dia sekali lagi. Aku salah. Jauh-jauh aku salah. Aku benar-benar sadar sudah salah. Kalau nggak ada hal lain, aku pergi dulu. Jauh-jauh, aku tahu sekarang ngomong apapun sudah terlambat. Tapi aku sungguh gak pernah mau sengaja nyakitin kamu. Kamu begitu hebat. Kamu keluarga bagus, kemampuan kuat. Aku gak sepadan. Aku kayak parasit di sampingmu. Tiap hari minder sampai hampir gila. Kalau bisa balik ke masa lalu, aku rela buang harga diri yang konyol ini.
Aku cuma pengen hidup baik sama kamu. Jin Yangxi, sadar diri dulu. Bukan soal bisa diulang apa enggak. Meski nggak ada pengkhianatan dan luka ini, aku pasti cerai sama kamu. Orang egois, minder, serakah seperti kamu. Sama sekali nggak layak aku kasih setulus hati. Aku salah. Aku benar-benar tahu sudah salah. Sekarang ngomong apapun percuma. Sisa hidupmu, kamu renungkan baik-baik di sana ya, Jojo. Oh, Zhao. Aku mohon padamu. Tolong jaga anakku dan Lin ya. Kami berdua akan masuk penjara. Ya, ini memang akibat perbuatan kami. Tapi anak itu, dia nggak salah apa-apa. Kumohon, tolong jaga dia untukku. Nanti kita bicarakan lagi. Anak baptis aku lucu banget, persis kayak ibunya. Dari kecil, udah cantik. Anak sekecil ini, belum kelihatan lah. Jujur, kalau kamu tetap pelihara anak ini, nggak takut kalau Jin Yangxi keluar, dia bakal gangguin kamu lagi. Anakku nggak akan bisa diambil. Dulu aku kira, karena anak ini buat cinta aku sama Jin Yangxi, makanya aku bisa sayang sama dia. Sekarang aku sadar, ternyata bukan itu alasannya. Lalu, alasannya apa? Kehidupan adalah keajaiban. Seperti kata-kata Gibran, anakku bukan milikku. Mereka adalah anak kehidupan yang ia idamkan sendiri. Diulang lagi, aku pilih Jin Yangxi hanya demi melahirkan anak ini. Karena dia adalah harta paling berharga buatku. Jadi kamu karena mencintai, cari orang adopsi anak Jin Yangxi dan Xiaolin. Aku cuma meminta seseorang ke panti asuhan buat urusin sebentar. Lagian keluarga lu punya uang. Nanti pas Xiaolin dan yang lain keluar, bisa ambil kembali anak itu. Kamu tuh terlalu baik, ya kan sayang? Kamu selalu punya hati yang lembut dan tidak pernah ingin menyakiti orang lain. Bahkan ketika mereka tidak berperilaku baik padamu. Aku suka sifatmu yang ini sih, karena membuatmu terlihat lebih manis dan berarti di mata orang-orang di